Pukul 12 malam tepat, banyak orang bilang di jam seperti inilah pintu antara dunia kita dan sisi lain mulai terbuka. Malam ini saya akan menyusuri jalur-jalur legendaris di kota Bandung yang penuh dengan cerita urban legend. Kita akan buktikan sendiri apakah suasana mistis itu memang nyata atau hanya sekadar cerita pengantar tidur bagi warga kota. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita bakalan jalan-jalan malam ke tempat atau ke jalan-jalan yang katanya disebut dengan angker. Ada 5 jalan di kota Bandung yang informasinya disebut angker. Jadi mari kita ke. Malam ini perjalanan saya dimulai dari sisi kota Bandung. Sebelum menembus jalur-jalur legenda urban yang terkenal, saya harus melewati satu titik penghubung ikonik, yaitu flyover Kiara Condong. Kita mungkin ke arah jalan Babakan Siliwangi. Cuman kalau sekarang kita ke arah Kiara Condong. Jadi itu ada flyover yang ya buat teman-teman semua yang suka dengar akan pasti tahu. Sering-sering banyak kejadian. Sekarang ya 23.46 ya, hampir jam 12 masih ya ramai lah. Entah nanti kalau misalkan di atas jam 12, mudah-mudahan motornya selamat dan videonya juga tonton. Jadi jangan lupa di subscribe kawan-kawan semuanya biar saya semakin semangat. Nah, ini adalah stopan Kiara Condong atau perempatan Kiara Condong. Kuning, hijau. Tetap jaga keselamatan ya kawan-kawan. Di jam-jam seperti inilah jembatan layang ini seperti panggung yang kosong, sunyi dan melayang di atas kota. Namun pemandangannya yang luas dan suasananya terasa sepi. Sebuah persiapan mental sebelum masuk ke zona yang lebih intens. Dari sini tujuan saya jelas, yaitu Babakan Siliwangi. Kita kalau jam 2 mungkin nanti kita balik lagi jam
memorin aja tuh lumayan makan size-nya lumayan besar dan memorinya yang kecil ukurannya. Iya. Ayo, lanjut lagi. Oke, sekarang kita bakalan ke arah jalan Babakan Siliwangi. Nah, lumayan masih rame jam segini, hampir jam 12. Hah? Ojek juga. Udah Dago, jalan Babakan Siliwangi. Nah, jalan kita ke kiri. Ini rame. Mana serem dari mana ya? Serem aja enggak. Rame dong. Tahu. Tahu lah. Rame banget. Buru-buru vibes-nya mau horor. Ya, kalau sana ke Bandung Zoo. Nah, ini adalah Babakan Siliwangi. Jalan Babakan Siliwangi. Masuk ke area Babakan Siliwangi, hawanya memang terasa lebih dingin. Mungkin karena pepohonan yang sangat rapat di sini, orang sering bercerita tentang sosok boneka Uci yang menggantung di pohon atau penampakan anak kecil. Namun saya coba tetap fokus dan menjaga pikiran tetap jernih. Tapi kenyataannya sepanjang jalur ini hanyalah suara mesin motor saya yang memecahkan heningan. Tidak ada boneka, tidak ada sosok misterius, hanya jalanan aspal yang tenang di bawah lampu Mercury. Lo komen atau kalau misalkan mau jam berapa gitu nanti ya kita ngikutin saja.
Setelah itu kita bergeser ke arah Jalan Cihamplas. Disinilah letak yang ikonik juga, karena di sini ternyata memang banyak jin, yang mana hari itunya sampai saat ini juga masih Cihamplas. banyak jin juga di sekitaran sini. Sama. Oh, ramai euy mobil. Wah, ya baru rada sepi. Wah, ini sepi nih. Spin drive, tapi tidak bisa jenis spin drive. Untuk kumahannya. Ini kita ada di Hamplas. Aduh, ada tinggi stok hujan banyak. Oh, teras Cihamplas ada. Iya. Oh, ada, masih ada teras Cihamplas masih ada. Nah, kalau di sini mah angker katanya. Angkernya kenapa? Karena dulu di sini banyak jin. Di Cihamplas itu banyak jin. Gitu. Sampai sekarang masih banyak jin. Wow, Cihamplas. Juga suka mana gitu. Wow. Oh. Karena kan lampu merah, ya berhenti dulu. Karena kita lurus ke Payung. Mega Pro mengudara, Mega Pro. Di Bandung mah boro-boro angker. Oh ya beda. Rame di mall boro-boro angker, angker di mana? Ngandeng gitu. Motor teh ampun. Nah, ieu mah aya si Kang Mamatnya. Nujurna risang teh. Nah, kan kali ieu pas. Aduh, ampun rada. Lanjut, kita bergeser ke arah Bahu Reksa. Lanjut gerak mana? Angker tidak lanjut.
Wah, angker di mana ada loba. Iya, tinggal ini. Nah, di Jalan Taman Sari gitu. Angker di mana coba sok. Duitnya rame. Aya ge. Tadi Jalan Taman Sari nya aduh pas. Karena orang ke Jalan Boreksa. Dasar kuliah kumpul di dieu. Aduh rame ieu. Boro-boro sieun paesna. Ya, itu bareng. Ah, aduh, tutup jalanna euy. Aduh, jaga lah. Pulang gereja. Tutup euy. Sarua ditutup. Mana ada itu nu jojo gitu. Kurang muter. Emang di kumaha mobil lah. Lah, mana? Disinilah letak yang mana katanya dalam rumah ambulans yang melegenda itu. Ada aya. Konon suara mesin ambulans sering menyala sendiri di tengah malam. Saya sengaja melambat saat melintas di sekitar depan bangunannya. Suasananya memang sangat sunyi, khas pemukiman rumah-rumah tua di Bandung yang anggun. Namun sampai saya melewati ujung jalan, semuanya tetap normal, tidak ada suara mesin misterius, hanya kesunyian malam yang sangat damai. Nah, itu kan borek saya ke kiri teh. Iya boreksa. Mana ada serem gitu. Nah, iya boreksa. Buat tinggal serem-serem aja. Ya, bahaya kan? Serem-serem nah. Kue kumpul tuh.
Dan sebelum kita pulang, ini ada salah satu jalan yang katanya ya seliwer-seliweran ini memang angker. Saya nggak tahu gitu. Ini adalah belakang. Mudah-mudahan jalannya terlihat karena emang gelap. Kita nggak ke sana, tapi kita ke kecamatan. Oke. Ya. Yuk. Terakhir ini sebelum kita pulang. Ini sebut terus Cirangi ya. Kalau di malam Jumat kita bakalan wisata malam. Boleh komentar di kolom komentar tempat mana saja yang jadi bisa untuk wisata malam atau yang direkomendasiin sama teman-teman semuanya. Nanti kita bakal mungkin nggak pakai motor ini, tapi pakai motor yang Nah, sekarang kita berada di area belakang Pindad. Jalur lurus yang konon sering membuat orang tersesat atau merasa jalannya tidak pernah habis-habis. Kawasan militer ini punya aura sejarah yang sangat kuat, tapi malam ini jalur ini justru terasa sangat menenangkan bagi saya yang sedang mencari ketenangan. Tidak ada orientasi waktu, tidak ada patroli yang terlihat. Perjalanan saya tetap lancar dan terkendali. kalau di helm saya hitam ini gelap karena memang kacanya visornya gede. Pakai apa itu yang ternyata karung dan goel Bandung bukan tempat angker. Pukul 2 pagi perjalanan saya selesai. 2 jam menyusuri titik paling katanya angker di Bandung, dan kenyataannya semuanya aman, terkendali dan baik-baik saja. Urban legend mungkin akan selalu ada sebagai bumbu sejarah di kota ini, tapi malam ini Bandung membuktikan bahwa dia tetap bersahabat bagi siapa saja yang melintas dengan niat baik. Terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Sampai jumpa di rute berikutnya.